إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa untuk selalu bertakwa kepada Allah, menambah keimanan kita kepadanya, beramal saleh dan banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah selalu memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita hidayah, kesabaran dalam menghadapi kehidupan dunia ini, dan berujung Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pada dirinya kezaliman, sehingga Allah kemudian mengharamkan kepada hambanya kezaliman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan pada diriku kezaliman, maka kemudian aku jadikan kezaliman ini suatu hal yang diharamkan bagi kalian semuanya. Karena kezaliman itu adalah mengganggu manusia, mengganggu semuanya, dan kezaliman suatu hal yang tidak baik. Oleh karena itu di antara firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah sendiri sebagai Tuhan kita, pencipta kita, tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Kalau seorang hamba itu berbuat baik, dicatat sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak disia-siakan, tidak akan dihilangkan kebaikannya sekecil apapun, kemudian dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Sebaliknya, apabila hamba tersebut berbuat dosa, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dilupakan oleh Allah. Walaupun manusia melupakan, orang yang berbuat dosa, berbuat kezaliman, kemudian dia akan dibalasi Allah sesuai dengan perbuatannya itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 46, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan tidaklah Tuhanmu ya Muhammad berbuat zalim kepada hambanya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, "Wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan Tuhanmu ya Muhammad tidak pernah berbuat zalim kepada seorang pun. Kemudian Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 112, "Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma." Barang siapa yang beramal saleh dan dia beriman, janganlah dia takut
untuk tidak diperlakukan adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ditegakkan keadilan, tidak akan dizalimi dia. Kalau dia beriman dan berbuat amal saleh, pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Wala hazma, tidak akan dikurangi hak-haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memperingatkan jamaah sekalian bahwa manusia banyak berbuat zalim. Berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada sesama manusia, dan berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman itu tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Ayat ini sempat membuat bingung para sahabat. Begitu beratnya para sahabat menerima ayat ini, sehingga di antara mereka mengatakan, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim pada diri kita sendiri? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Kita ini manusia biasa. Terasa berat oleh sahabat ayat ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukan itu yang dimaksud dengan ayat itu. Bukan itu, bukan seperti yang kalian rasakan. Ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman ketika perkataannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Luqman menasihati anaknya dalam surah Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezaliman di sini maksudnya adalah syirik. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan selainnya. Karena menyekutukan Allah atau yang disebut dengan kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Orang yang beriman tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, karena kesyirikan ini merupakan kezaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menyifati kebanyakan manusia, apabila manusia tidak belajar, tidak menerima Islam, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dijuluki zalum wa jahul. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami pernah tawarkan amanah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk-makhluk besar seperti langit-langit, bumi, kemudian gunung. Wa ashfaqna minha, mereka menolak, mereka merasa berat. Kemudian diambil amanah ini oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh, kecuali apabila mereka betul-betul menjalankan agama Allah, menjalankan sunnah Rasulullah. Dia mau belajar, dia tidak berbuat zalim, dia keluar dari dua sifat ini, yaitu zalum dan jahul. Kemudian hadirin sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kezaliman yang kedua adalah kezaliman kepada sesama manusia, baik muslim maupun kafir. Tidak boleh orang berbuat zalim kepada saudaranya sama muslim, begitu juga kepada non muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ittaqudz zulma fa inna zulma dhulumatun yaumal qiyamah. Hendaklah kalian takut kepada perbuatan zalim itu, karena perbuatan zalim itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Apakah di hari kiamat ada kegelapan? Iya, di hari kiamat ada kegelapan. Kegelapan yang sangat gelap, yang selamanya bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dan akan diberikan cahaya bagi orang-orang yang beriman, yang menghindari dirinya dari perbuatan zalim. Misalnya, apabila seseorang mengambil tanah yang bukan miliknya, kemudian diakui tanahnya ini, bahwa tanahnya ini adalah miliknya, bahkan padahal bukan miliknya, walaupun sejengkal, ini termasuk perbuatan zalim. Ancamannya keras di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang riwayat Muslim, "Man qata'a shibran minal ard", barang siapa yang merampas, mengaku memiliki tanah saudaranya padahal itu bukan tanahnya, mengambil tanah saudaranya walaupun sejengkal, maka akan dikalungkan oleh Allah dengan 7 bumi. Luar biasa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi orang yang mengaku-ngaku mengambil tanahnya yang bukan miliknya. Hadirin sekalian,
Kemudian apalagi membunuh sesama muslim, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, membunuh tanpa hak. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93, "Wa man qatala mu'minan fajazaohu jahannam." Barang siapa yang membunuh seorang muslim ya dengan cara zalim tanpa hak, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, selamanya di dalam neraka. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, kemudian dimurkai, dilaknat, dipersiapkan azab yang sangat besar. Membunuh seorang muslim berbahaya sekali. Kemudian juga membunuh orang-orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah Islam. Ini tidak boleh, hadirin sekalian. Sebagaimana yang terjadi peristiwa kemarin, pengeboman. Ini tentunya bukan dari ajaran Islam. Kita sepakat yang hadir di sini, kita berlepas diri dari perbuatan mereka, bahwa ini teror, membunuh, menyakiti, mengganggu, merusak kepentingan umum. Ini bukan dari ajaran Islam. Tidak ada sekolah manapun yang menamakan sekolah Islam mengajarkan seperti ini. Tidak ada kampus manapun yang menamakan Islam mengajarkan seperti ini. Tidak ada perguruan tinggi Islam yang mengajarkan seperti ini, kecuali sekolahnya orang-orang khawarij, sekolahnya orang-orang radikal yang membunuh orang-orang yang tidak berdosa karena mereka tidak sabar, karena kebodohan, hadirin sekalian. Tentunya semua mengutuk perbuatan yang kemarin itu. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan Islam. Islam agama damai. Islam agama jauh daripada sifat-sifat seperti itu. Kalau terjadi pembunuhan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Islam, terutama kepada para pemuda-pemuda, hendaklah mereka banyak belajar. Hendaklah kita semuanya banyak belajar tentang Islam, bertanya kepada para ulama, dan kita bersabar, terutama bersabar dalam menghadapi penguasa-penguasa yang zalim. Jika kita mendapati penguasa yang zalim, katanya Imam Hasan Al-Basri, penguasa yang zalim itu sebenarnya adalah hukuman dari Allah kepada rakyatnya, karena rakyatnya berbuat salah, banyak berbuat dosa. Jangan dilawan dengan pedang, katanya Imam Hasan Al-Basri. Jangan dilawan dengan kekerasan, dengan pembunuhan, dengan senjata. Tidak boleh, katanya Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in. Kezaliman penguasa, misalnya penguasa itu zalim, itu merupakan hukuman Allah kepada rakyatnya, kepada hamba-hambanya, kepada orang yang tinggal di negeri tersebut. Maka tidak boleh dihadapi dengan pedang, dihindarkan dengan doa, dihindarkan dengan taubat, dihindarkan dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Jika dilawan dengan pedang, maka tentunya hukuman Allah yang lebih menang. Kita akan kalah kalau dengan cara-cara radikal seperti kemarin itu. Nah, ini hadirin sekalian, peringatan dari seorang ulama salaf yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Karena kebanyakan kudeta-kudeta yang dilakukan di beberapa negara, terutama negeri-negeri Arab, mulai tahun 2010, dari mulai Tunisia, Libya, kemudian Irak, Suriah, ya, kemudian Yaman, itu karena kudeta-kudeta yang dilakukan oleh anak-anak muda yang mereka jauh dari ilmu yang benar. Sebagaimana pernah disindir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul dalam riwayat Bukhari pernah mengatakan, ya'ti fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman, hudatsaul asnan, orang-orang yang usianya masih muda, sufahaul ahlam, mereka ilmunya sedikit, pengalamannya sedikit, yaquluna min khairi qawlil bariyah, mereka berbicara tentang masalah agama, berbicara masalah hal-hal yang besar, masalah pemerintahan, padahal mereka ini ilmunya sedikit, umurnya masih muda. Itu dikatakan oleh Nabi. Apa kata Nabi selanjutnya? Yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari Islam, mereka keluar daripada Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, begitu cepat. Kemudian Nabi melanjutkan, la yujawizu imanuhum hanajirahum, iman mereka tidak sampai ke tenggorokannya, hanya ngomong saja, ngomong masalah Islam, ngomong masalah jihad, ngomong masalah saurah atau revolusi, tapi tidak sampai ke kerongkongannya, tidak sampai ke hati mereka. Mereka keluar daripada Islam. Kemudian Nabi mengatakan, fa aina ma laqitumuhum,
dimanapun kalian mendapatkan mereka, faqtuluhum, bunuhlah mereka, kata Nabi. Tegas sekali Nabi mengatakan seperti itu. Fa inna qatlahum ajr, karena membunuh mereka itu pahala. Liman qatalahum yaumal qiyamah, akan mendapatkan pahala di hari kiamat. Ini tegas sekali. Nabi tidak mentolerir perbuatan-perbuatan teror yang dilakukan oleh anak-anak muda mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan khilafah dan yang lainnya, tapi dengan cara-cara radikal, dengan cara-cara teror, atau ini disebut dengan al-irhab. Hadirin sekalian, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khaliluhu min khalqihi wa safiyuhu ba'athahu rabbuhu hadiyan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita disuruh sabar dalam menghadapi kehidupan di akhir zaman ini. Kita katakan akhir zaman karena kita melihat kejadian-kejadian yang luar biasa yang belum terjadi mungkin pada masa sebelum kita. Janganlah kita menjadi generasi-generasi yang hidup di akhir zaman, generasi-generasi yang merusak, yang berbuat zalim. Kita alhamdulillah di Indonesia masih relatif aman, dan ini yang wajib kita syukuri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat yang sahih, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih wa mu'afan fi jasadih wa inda qutuhu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang pagi harinya itu dia merasa aman di kampungnya, di negerinya, kemudian sehat badannya, ada yang bisa dia makan di hari itu seperti dia menguasai dunia dan seisinya, maka bersyukurlah dengan nikmat aman ini. Jangan dikotori, jangan kita berbuat zalim, jangan kita terpengaruh dengan isme-isme golongan-golongan yang mereka adalah bagian daripada pemikiran-pemikiran khawarij yang masih ada sampai sekarang ini. Kalaupun kita menghadapi penguasa-penguasa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak berhukum dengan hukum Islam, tapi dia masih muslim, kita disuruh bersabar. Begitu banyak hadis-hadis Nabi di mana kalau mendapati penguasa yang tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya disuruh bersabar. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan dalam riwayat Muslim, sayakunu aqwamun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu a'immah la yahtahduna bihudaya, akan terdapat a'immah, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang tidak mengambil dari petunjukku, wala yastannuna bisunnati, mereka tidak mengambil sunnah-sunnah dariku, wa sayaqumu fihim rijalun, kemudian di antara mereka para penguasa itu rijalun, ada orang-orang qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka seperti hatinya syaitan, fi jusmani ins, dalam body manusia. Ini suatu permisalan yang sangat buruk, tidak ada yang buruk daripada ini, kata Nabi. Di antara penguasa itu ada yang hatinya hati syaitan, tapi kita lihat manusia, berbadan manusia, itu kata Nabi. Kemudian Hudzaifah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Bagaimana ya Rasul sikapku, apa yang aku perbuat seandainya aku ditakdirkan menghadapi kenyataan seperti ini, menghadapi penguasa-penguasa yang berhati syaitan. Kemudian Rasul mengatakan apa? Tasma' wa tuti' lil amir, dengarkan dan taat pemimpinmu walaupun seperti itu, jangan memberontak, jangan mengkudeta. Ini nasihat Nabi, hadirin sekalian. Kenapa tidak kita turuti nasihat Nabi? Disuruh bersabar, disuruh mendengar, disuruh taat yang baik. Tidak taat pada yang baik, tapi jangan memberontak,
jangan mengkudeta, jangan mengangkat senjata. Wa in darabah dhahruka, wa in duribah dhahruka, walaupun dia memukul punggungmu, menyiksa kamu, wa ukhidha maluk, dan diambil hartamu, dirampas hartamu oleh pemimpin tersebut, maka Nabi mengatakan fasma wa ati', dengarkan dan taat. Saya pikir ini cukup merupakan peringatan keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hafal 1 juta hadis, 2 kali keliling dunia dalam mencari ilmu, hidupnya untuk menasihati manusia. Suatu hari dia disiksa oleh penguasa, kemudian dimasukkan penjara, kemudian dipukuli, kemudian dibelenggu tangan dan kakinya. Dia tidak menyuruhkan pemberontakan, tidak menyuruhkan kudeta, tapi dia mendoakan orang-orang yang menzaliminya, termasuk komandan pasukan saat itu didoakan oleh Imam Ahmad. Akhirnya orang itu kemudian dihukum oleh Allah, dikasih penyakit stroke, mati separuh badannya, sehingga ketika badannya yang satunya dipegang, dia berteriak keras seperti teriaknya sapi. Tapi ketika badan separuhnya, walaupun disayat pun pakai pisau, tidak terasa apa-apa. Hukuman dari Allah bagi orang yang berbuat zalim. Akan dihukum, siapapun yang berbuat zalim akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita sebagai rakyat harus taat, harus mendengar kepada pemerintah selama dia muslim, selama dia salat. Kita tidak boleh memberontak, mengangkat senjata, disuruh bersabar. Siapa tahu Allah akan mengganti pemimpin yang lebih baik lagi. Hadirin sekalian, karena pemimpin cermin daripada rakyatnya. Kalau rakyatnya khair, rakyatnya ahli salah, rakyatnya ngerti agama, jauh daripada maksiat, tidak mencuri, tidak korupsi, mustahil Allah akan memberikan pemimpin yang zalim. Allah akan berikan pemimpin yang baik. Tapi sebaliknya, jika kita melihat pemimpin yang zalim, disitulah karena memang rakyatnya berbuat zalim, karena rakyatnya jarang salat, karena rakyatnya tauhidnya hancur, banyak berbuat syirik, bid'ah dan khurafat, sehingga Allah hukum dengan pemimpin yang zalim itu. Mudah-mudahan hadirin sekalian, dengan nasihat ini kita bisa faham dan mengerti, jangan sampai di antara kita berbuat zalim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud du'awat. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa dammir a'da'ad din wansur ibadakal mu'minin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina min ahli sunnah fi Suriah وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا عزيز يا غفار. اللهم انصر إخواننا المسلمين من عدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.